Jadi kalau menurut saya itu tahun 2021 ini saham-saham yang all economy itu kurang dilirik, itu memang karena adanya adanya kendala ketika ekonomi itu terimbas oleh dampak COVID, sehingga banyak bisnis-bisnis all economy itu yang tidak mampu tumbuh atau recover dengan cepat. Sedangkan saham-saham yang new economy itu terlihat menjadi idola karena dianggap bahwa mereka itu tidak dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat dalam pengembangan bisnis mereka. Sehingga kita melihat banyak harapan bahwa saham-saham new economy itu akan mampu terus berkembang dengan cepat dan menjadi disrupsi atau menjadi tantangan bagi bisnis-bisnis yang sudah ada. Ini harapan yang menurut kami sangat besar dan menurut kami itu juga akan sangat menantang untuk melihat siapa saja yang nantinya akhirnya akan berhasil tumbuh dengan cepat dari bisnis new economy ini. Oke, ketika kita melihat bahwa performa indeks dari tahun 2021 IHSG berhasil melesat secara year to date 10,08%, tapi IDX30 malah koreksi 1,03% year to date-nya, LQ45 koreksi 0,37% secara year to date-nya. Tapi yang menarik adalah saham yang berada di sektor teknologi atau IDX Tech. Ini 707,56% secara year to date. Kalau kita lihat memang emiten-emiten yang di 2021 juga adalah saham-saham yang berada di sektor teknologi nih, jawara-jawaranya. Banyak banget yang berada di saham sektor teknologi, termasuk diantaranya adalah DCII, terus ketika kita melihat ada DMMX, terus ada Teh, terus juga ada saham-saham yang bergerak di sektor digital atau berbau-bau bank digital. Anda melihat memang untuk 2021 itu adalah saham-saham di sektor inilah atau saham sektor teknologi yang bisa dikatakan menjadi ya menjanjikan future begitu untuk masa depan yang lebih diminati. Kelihatannya itu yang terjadi di 2021, tapi kita juga harus ingat bahwa banyak di antara saham-saham yang terlihat jawara di 2021 ini pada awalnya adalah saham-saham yang kecil yang dengan strategi digitalisasi dan penambahan modal atau strategi mereka yang baru itu, mereka itu diharapkan tumbuh dengan cepat. Ada beberapa saham yang memang likuiditasnya tinggi dan memang harapannya dari investor sangat tinggi terhadap saham-saham tersebut, tapi ada juga beberapa saham yang memang likuiditasnya tidak terlalu banyak sehingga ketika investor itu berlomba untuk mendapatkan exposure atau mendapatkan investasi di saham-saham digital itu, harga mereka terdorong cukup tinggi. Bagi kami yang paling penting adalah kami sangat percaya bahwa bisnis new economy ini memang akan terus berkembang di Indonesia. Kita baru di tahap awal, tapi kami juga ingin mengingatkan kepada semua investor bahwa tidak semua perusahaan new economy itu akan berhasil. Ini juga terjadi di negara-negara maju seperti Amerika, negara yang adaptasi terhadap new economy sangat cepat seperti di China dan juga di negara-negara lainnya. Jadi saya rasa sih yang paling utama adalah memilih saham-saham new economy yang akan terus berhasil ke depannya. Dan itu banyak membutuhkan kerja homework ya, pekerjaan PR yang harus dikerjakan supaya kita tidak salah dalam memilih saham-saham tersebut. Harus jeli melihat emiten mana, utamanya yang berada di sektor teknologi, yang memang betul-betul bisa menjanjikan masa depan atau punya kinerja yang baik di masa akan datang begitu ya Pak. Nah kalau kita lihat di 2022 ini, seiring dengan ekonomi yang begitu sudah mulai pulih, dengan pelonggaran juga dilakukan atau lebih dilonggarkan oleh pemerintah, banyak investor juga yang percaya bahwa saham-saham old economy akan kembali begitu, atau orang-orang yang dulunya masuk ke saham-saham teknologi akan kembali ke selera asal mereka atau selera lama mereka di saham-saham old economy. Anda melihat atau setuju atau tidak seperti itu? Saya cenderung setuju. Bukan karena investor itu meninggalkan saham-saham new economy, tapi karena investor itu juga bisa melihat bahwa saham-saham old economy yang tadinya terimbas secara negatif oleh pengetatan mobilitas masyarakat dengan berkurangnya resiko dari pandemi ini dan diharapkan bahwa recovery ini akan mulai kembali
bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, maka saham-saham all ekonomi ini akan mulai kembali menunjukkan kinerja yang baik. Ini yang menurut saya yang akan mendorong saham-saham performance saham-saham all ekonominya di tahun 2022 ini. Jadi benar-benar akan didorong oleh fundamental di mana ekonomi mulai pulih dan pengetatan mobilitas masyarakat itu diharapkan akan mulai berkurang di tahun 2022. Will, kita lanjutkan kembali dialog kita di malam hari ini. Melihat tahun 2022, saham-saham sektor mana yang akan nantinya berkontribusi besar terhadap penopang indeks harga saham gabungan kita di tahun 2022 ini, Pak? Terima kasih, Gibran. Kalau menurut kami, saham-saham all ekonomi itu akan kembali. Kita melihat ada 3 tema utama pada 2022 ini. Pertama adalah reopening dari ekonomi. Jadi kita melihat saham-saham yang berhubungan dengan kembalinya mobilitas masyarakat itu akan sangat diuntungkan di tahun 2022 ini. Jadi itu adalah saham-saham seperti Pegas, Jasa Marga, Mitra Adi Perkasa, atau Astra Internasional. Hal yang kedua adalah dengan kondisi yang sudah membaik dan kepulihnya ekonomi, maka saham-saham dengan topik aset reflation atau kenaikan harga nilai aset itu menurut kami juga akan sangat menarik. Ini adalah seperti saham-saham properti dan turunannya seperti saham-saham semen yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah saham-saham cyclical yang akan tetap diuntungkan oleh pulihnya permintaan dari seluruh dunia sehingga harga-harga komoditi itu menurut kami akan tetap lebih tinggi secara average daripada tahun 2021. Saham-saham komoditi yang kami sukai adalah saham-saham yang metal seperti Vale Indonesia atau Inco, aneka tambang, dan juga saham-saham palm oil atau perkebunan sawit. Untuk saham-saham new economy, menurut kami tahun 2022 ini setelah spectacular rally di tahun 2021, ini akan mulai terjadi stock picking. Jadi dalam arti akan terjadi pemilihan mana-mana saham yang benar-benar mampu mengeksekusi strategi mereka, mendapatkan pemodalan yang baik, dan memberikan harapan untuk bisa tumbuh terus ke depannya. Jadi ini menurut kami yang akan menopang indeks di tahun 2022 ini, dan kami berharap bahwa IDX 30 ya, saham-saham IDX 30 dan LQ45 akan kembali dan mendominasi di tahun 2022 ini. Tapi kalau kita lihat appetite investor di 2022, tadi Anda menyebutkan ada saham-saham yang berada di sektor-sektor penopang ekonomi begitu ya, utamanya mungkin ada tadi Pegas, terus juga ada JSMR, MAPI, terus juga ada Astra Internasional. Kalau kita compare antara yang berada di sektor infrastruktur dan juga sektor yang di bank digital, mana sih yang lebih menarik, Pak? Bank digital maupun di infrastruktur itu menurut saya, kalau Anda bicara infrastruktur seperti data center, Telekom Indonesia, menurut saya mereka itu akan tetap menarik. Tapi nanti menurut saya mereka saham-saham infrastruktur ini akan lebih stabil dan lebih didominasi oleh fundamentalnya mereka. Karena mereka adalah support daripada saham-saham new economy, termasuk yang di logistik. Ya. Tetapi saham-saham new economy seperti bank digital yang purely di frontline, digital bank, e-commerce, menurut kami ini akan tetap diminati dan akan tetap bisa tumbuh dengan cepat, tapi tidak akan semuanya akan bisa tumbuh dengan cepat karena investor itu mulai akan memilih saham-saham mana yang akan terlihat benar-benar bisa melaksanakan strategi mereka dalam mendorong pertumbuhan supaya menjadi jawara di tahun-tahun ke depannya. Karena kita ingat valuasi yang sangat tinggi daripada saham-saham new economy ini sebenarnya menunjukkan harapan dari investor bahwa mereka itu akan tumbuh dengan sangat cepat dan akan berhasil menjadi juara di 3, 5, 10 tahun ke depan. Oke, Pak, kita beralih dulu ke pertanyaan sosial media. Instagram @CNBC Indonesia ada dari Nadia Meli. Ini apakah proyeksi Anda untuk kinerja Astra dan saham
Astra International atau ASI sepanjang tahun ini seperti apa? Lalu ada dari Lukman Jiwa, nasib saham UNVR apakah seperti saham GGRM dan HMSP harganya sudah terkunci? Saya persilahkan untuk menjawab Jadi, tentunya Pak, untuk dari Nadia Emily dulu. oke. Jadi kalau kita lihat saham Astra International dari secara histori 1, 3, 5, 10 tahun yang terakhir, saham itu selalu didorong oleh fundamentalnya, dan fundamental dari penjualan mobil, motor maupun beberapa sektor komoditi yang digeluti seperti pertambangan batu bara dari United Tractor maupun Astra Agro itu selalu hampir bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi 2 tahun terakhir ini memang agak terseok karena pertumbuhan ekonomi kita juga tahu minus di tahun 2020, dan tahun lalu itu juga tidak tumbuh dengan baru mulai pulih dan belum kembali ke 2019. Tapi dengan GDP 5,4% atau di atas 5% yang kita harapkan di tahun 2022 ini, maka kita berharap bahwa profitability dari Astra International itu akan balik ke tahun 2019 atau mendekati tahun 2019, sehingga kita berharap sahamnya itu juga akan rebound kembali mendekati harga saham di tahun 2019. Jadi kami ini optimis karena ini termasuk salah satu dari cyclical economy dan juga reopening tema yang investasi yang kita lihat di tahun 2022 ini. Oke. Ini agak berbeda. Ya, silakan. Silakan, saya persilakan dulu untuk melanjutkan, Pak. Oke, aku tadi mau melanjutkan pertanyaan kedua, Unilever. Oke, silakan Pak, silakan. Kunci. Ya. Jadi Unilever itu kita harus ingat secara historical, Unilever itu pernah di level 10-12 kali PI, dan kemudian dia naik ke 14, 18, 20, 30, 40 kali PI. Jadi memang valuasi saham ini menunjukkan memang saham ini adalah saham idola dari investor karena memberikan rasa aman dan memberikan kepastian dalam pertumbuhannya selama bertahun-tahun, ya. Jadi ini adalah saham yang sangat defensif. Cuman memang selama 2-3 tahun terakhir ini kan saham ini menjadi sangat mahal, dan tetap mahal karena dividen yang dia berikan itu sebenarnya memberikan imbal hasil 3% lebih, yang membuat saham ini sebenarnya sama menariknya dengan deposito, dan saham ini tetap masih bisa tumbuh ke depannya bersama dengan pertumbuhan Indonesia. Cuman dengan kenaikan suku bunga yang sekarang ini mungkin ada pressure untuk Unilever itu. Jadi pertanyaannya bukan bahwa apakah company ini akan bermasalah atau enggak, tapi apakah Unilever itu bisa kembali ke valuasi 40 kali PI atau enggak. Dan menurut saya ini yang agak-agak berat, karena Unilever itu secara histori itu tumbuh sekitar 10 sampai 15% per tahun, dan untuk pertumbuhan yang penuh tantangan atau yang stabil seperti ini, kita merasa bahwa Unilever itu mungkin hanya akan di 25 sampai 30 kali PI. Jadi mungkin di harga sekarang ini tidak akan banyak bergerak, dan hanya akan bergerak secara sistematis dengan pertumbuhan earning yang sekitar 10 sampai 15% per tahun.